114230095 Asal Batam dari Teknik Lingkungan 2023. Saat ini saya akan membuat peta rawan bencana tanah longsor dengan menggunakan ArcGIS. Pertama-tama kita buka dulu ArcGIS-nya. Kita tunggu. Oke, ini udah kebuka. Pertama-tama kita buka dulu New Maps. Kita klik blank map. Kita ke Properties. Kita buka dulu. Kita ganti dulu koordinatnya. Ini koordinat sistem. Pilih yang 49. Oke. Terus saatnya kita menambah data-data yang diperlukan. Nah, di sini udah ada. Kita tambah dulu batas administrasi. Save file. Ini batas administrasi yang digunain dari acara 2, terus kita ke acara 3, save file yang udah dipakai, yang udah dipindahin dari acara 3 ini, kemiringan layarnya. Tambah lagi. Ini di Jawa Tengah, karena aku dari Jawa Tengah. Curah hujan. Nanti ada curah hujan, terus jenis tanah. Ini SHP Desa Sejateng. Tambah lagi. Terakhir, ada tutupan lahan. Oke, udah ada batas administrasi kemiringan layarnya Jawa Tengah, jenis tanah Jateng, batas desa, tutupan lahan. Selanjutnya adalah mengklip batas administrasi dengan curah hujan, jenis tanah, dan tutupan lahan. Dengan cara ke geoprocessing. Geoprocessing, klip. Terus kita masukin inputnya, misalnya curah hujan dulu. Jawa Tengah, terus batas administrasi sebagai clip feature-nya. Batas administrasi. Terus langsung disimpan di folder yang baru. Dengan nama clip underscore ch atau curah hujan. Save. Terus oke. Kita tunggu bentar. Nah, sambil nunggu kita buat lagi klip inputnya. Tadi karena curah hujan udah, jenis tanah. Masih batas administrasi. Klipnya ke ini, SAP acara 4, benar. Masukin klipnya dengan nama, masukin nama filenya dengan nama clip underscore jt atau jenis tanah. Kita save, terus kita oke. Sampai kita tunggu, kita bikin lagi. Ini udah keluar yang CH-nya, yang JT-nya juga udah keluar. Sekarang kita bikin yang tutupan lahan. Ini tutupan lahan. Terus clip feature-nya sama batas administrasi. Sampai acara 4 ini yang udah ada dengan nama file TL atau tutupan lahan. Oke. Kita tunggu lagi. Nah, ini udah ada, udah semuanya. Nah, karena kalau seperti yang bisa dilihat ini kan belum campur semuanya. Jadi ini kita matiin dulu semuanya. Kita sisain. Nah, ini udah ada klip CT, TL sama CH. Oke, sekarang kita masuk ke pentabelan. Kita unchecklist dulu semuanya. Kita sisain CH di sini. Kita klik kanan, terus masuk ke Open Attribute Table. Nah, ini udah ada dari Open Attribute Table. Terus kita pencet Add Field sebagai Regosol ini 3. Oh, 3. Nah, ini 5. Sebenarnya, kalau mau gampang, itu kita bisa langsung ke Select by Attribute. Nah, ini kan kita udah punya nih, skornya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 1. Kita gabungin aja ke sini. Jadi, kita akan masukin nilainya, skor JT, itu sama dengan, misalnya kita yang 4 dulu deh. 4 itu kan berarti tinggi ya. Kita masukin, ininya berarti 4. Terus, di sini,
Ini kita sending dulu. Nah, di kelas JT kita itu ke field kalkulator, kita masukin, saya ini bingung, kita apply, nih dia ada di 4 doang, baru tuh 4 itu sama dengan tinggi. Oke. Oke, ini udah keisi yang nomor 4. Terus kita masukin yang satu dulu sekarang karena banyak. Kita ke kelas CT, ke kalkulator, sambil kita pastikan lagi di sini nomor satu itu sangat rendah. L.
Oke, selanjutnya kita akan mengoverlay peta klip-klip yang udah ada di sini, layer-layernya ke Art Toolbox. Nah, ini 3D Art Toolbox-nya udah ada. Selanjutnya kita pergi ke Analysis Tools, terus kita ke Overlay, Intersect. Nah, di sini di inputnya kita akan memasukkan klip TL, klip JT, klip CH, sama Camline. Ini udah masuk semua filenya. Terus untuk outputnya kita taruh di file yang kita mau dengan nama peta rawan bencana tanah longsor. Peta rawan bencana tanah longsor. Cip. Udah, terus kita save. Nah, ini udah ada peta rawan bencananya. Kita uncek semuanya kecuali peta rawan bencana. Selanjutnya kita akan melakukan tabulasi di peta rawan bencana. Open attribute table. Nah, untuk supaya gampang, kita add field dulu untuk semua tabel yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tabel di table option ini dengan pilih add field, terus masukin namanya bobot TL dengan tipe double. Tambah lagi bobot CH, tipenya double. Oke. Bobot TL, CH, JT. Oke, selanjutnya kita tambahin bobot KL. Bobot KL. Tambahin lagi total. Terakhir kita akan menambahkan add field untuk kelas bencana, atau kita singkat kelas B aja, dengan type-nya itu text. Udah, ini udah selesai di tabel, tinggal kita isi berdasarkan data yang udah ada. Nah, kita akan memasukkan rumus bobot. Pertama untuk bobot JT itu skor JT dikali 1. Bobot JT, kita field kalkulator, kita cari skor JT dikali 1. Kita okein. Nah, terus bobot TL dikali 2. Bobot TL itu skor TL, kita cari dulu. Nah, ini skor TL. Ya, jangan lupa. Skor TL itu dikali sama 2. Bobot TL udah. Bobot CH itu dikali sama 3. Kita cari CH. Ini skor CH dikali 3. CH udah, bobot JT udah. Nah, sekarang buat bobot KL, itu kita masukinnya grid code dikali 4. Udah semua. Kita short dulu. Udah, ini aja. Terus total kita masukin field kalkulator. Terus di antara semua yang tadi, bobot-bobot tadi, bobot TL, CH, JT sama KL itu kita tambah. Semua aja di sini tambah. KL, TL, CH, JT, KL udah, langsung okein aja. Nah, ini totalnya udah. Nah, untuk kelasnya tuh kita lihat di sini. Sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kita pakai cara yang kandidatnya banyak. Jadi kita masukin dulu ini. Salah. Select by attribute. Kita masukin metodenya di sini adalah total get unique value 16 apply. Nah, di kelas ini dia tinggal masukin field kalkulator. Kita lihat dari data. Jadi kalau 16 sampai 21 itu masuknya rendah. Kita tinggal masukin aja. Ketik rendah. Oke. Kita ulangi lagi yang sama. Ini hapus dulu. Oke, apply.
Sama ini rendah juga. Nah, kalau mau gampang sebenarnya kalau rendah kan di bawah 21 sama dengan. Nah, berarti kita kalau masukin di sini. Oke, kita lanjutin. Ini biar cepat kita bisa pakai rumus ini ya. Lebih kecil sama dengan 21. Terus kita apply, nanti semuanya akan ke blok yang di atas, yang di bawah 21 bersama dengan 21-nya, dan kita isi dengan rendah. Nah, udah. Terus kita lihat lagi. Ini unit value-nya lumayan banyak. Untuk 22 sampai 27 itu sedang, berarti kita akan bikin nah, selanjutnya kita akan masukin nilai buat kelas yang kedua, itu 27 sampai 33 itu kelasnya yang sedang. Caranya total berarti lebih besar sama dengan 22, and total lagi lebih kecil sama dengan 27. Kita apply. Kita perhatikan di sini udah ke blok semuanya. Baru di kelas B ini kita masukin tinggi. Oke. Nah, udah. Terus kita masukin yang setelah lagi, kita clear dulu. 28 sampai 33 itu tinggi. Berarti kita di sini masukinnya sama kayak tadi, total lebih besar daripada 28. And total lebih kecil sama dengan 32. Apply. Terus kita masukin salah dong. Ya, ini tinggi berarti. Sedang. Kita ulang lagi yang ini tuh 22 sama 27. Ini tuh sedang. Terus oke. Nah, ini udah semuanya. Udah selesai, kita udah langsung close aja. Close aja. Oh, kita add field dulu. Kita masukin luas. Nah, selanjutnya kita nambahin kolom buat luas underscore d, tipenya double. Oke. Terus di sini jangan lupa start editing. Nah, kita ke calculate geometry, ini areanya udah benar, koordinatnya udah benar, terus kita pakai yang hektar. Terus kita okein. Kita tunggu dulu. Oke, ini udah selesai. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal stop editing. Terus kita close. Di petaruan bencana itu kita masukin buat simbologi dengan cara klik kanan, properties, dan simbologi. Nah, kita bisa melihat di sini simbologi dulu, kategoris, unique value. Terus kita pilih kelas bencana, add all value. Sekarang kita tinggal masukin warna-warnanya sesuai dengan yang ada di data. Kalau rendah itu peridot green, solar yellow, sama electron gold. Berarti kita ke peridot green dulu. No color, oke. Sedang itu electron solar yellow. Oke. Tinggi itu masuk ke electron gold. No color, oke, apply. Udah jadi. Nah, oke, ini udah ke apply, udah bagus. Oke. Terus kita klip dulu, geoprocessing klip antara batas desa dengan peta rawan bencana. Kita simpan di file kita dengan nama peta rawan bencana longsor 2. Save, terus kita okein. Kita tunggu dulu, klip. Nah, ini udah jadi. Bisa dilihat, udah ke klip. Nah, ini karena masih ada warnanya, kita klik warna ini, fill colornya kita no colorin, terus kita okein. Nah, ini udah kelihatan. Selanjutnya kita nge-label properties. Terus kita ke label. Nah, karena kita tadi udah sekalian ini, kita bikin dulu di sini. Buat outline colornya kita ubah jadi hitam. Kita edit simbol. Nah, kita milih outline-nya sesuai dengan RBI yang udah kita punya. Ini style reference, add style tulis ini. Oke. Nah, kita pakai batas kelurahan desa ini. Oke. Nah, terus di sini
Nah, yang warna kuning ini kita unchecklist saja. Terus kita okein. Nah, aku ubah jadi 2. Oke. Nah, ini udah ada batas kelurahan dan desanya. Bisa dilihat. Terus selanjutnya baru kita ke labeling. Nah, ini kita checklist dulu labelnya, terus kita masukin desa, terus kita pilih ini times supaya kelihatan, pilih 10. Nah, ini karena 10 sepertinya kebesaran, jadi kita ubah jadi 5 aja. Bentar. Terus placementnya itu alus horizontal, terus remove duplicate labels, apply. Oke. Nah, ini udah jadi semuanya. Kalau misalnya kekecilan kayak gini, kita ubah lagi aja. It's okay ke sana. Oh, lamanya. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya adalah kita save. Bisa langsung ke file, terus kita save. Ini kan udah di save tadi. Selanjutnya adalah kita export map. Acara 4 peta rawan bencana, formatnya PDF, terus save. Udah selesai. Begitu, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.